Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jason, lagi baca apa sih ini? Ini aku lagi baca buku, bukunya bagus banget. Judulnya ini adalah Komunikasi Merek di Media Sosial dan Penerapannya pada TV Berita. Nah, buku ini itu dibuat sama Mbak Hilda Rahmawati, ini pimpinan Departemen Singmen yang ada di Metro TV. Nah, sebenarnya aku mau tanya deh sama Gadis. Gadis pernah kalau baca buku, oke lah ya, semua orang pasti pernah baca buku, dan apalagi yang edik sama buku pasti akan selalu sama buku gitu. Tapi kalau untuk nulis buku ini kan something different. Pernah coba nggak sih nulis buku? Nulis coret-coret aja di notebook sendiri, tapi nggak pernah diterbitin ya. Oh, tapi pernah ya ada usaha buat kesana ya? Iya, paling ngeblog gitu aja Nah, sih. ini sepertinya budaya untuk bisa nulis dan juga apa ya, mematangkan dan juga menerapkan literasi harus kita lakukan. Seperti salah satunya ini yang dilakukan sama juga siswa-siswi yang ada di SMP 1 Banyumas, Jawa Tengah. Iya, mereka meluncurkan 64 buku hasil tulisan mereka loh, keren ya? Ya, hanya dalam waktu 2 tahun sekolah tingkat pertama di Banyumas, Jawa Tengah sukses membukukan 64 judul. Adalah Endah Kurniasi, kepala sekolah yang menyemangati murid-muridnya untuk mencintai literasi. Endah pun mulai menulis buku yang kemudian diikuti siswa-siswanya, pegawai tata usaha, hingga komite sekolah, dan kini 64 buku diluncurkan dalam bentuk novel, puisi, fiksi, biografi, dan lain-lain. Ya, 3 buku karya siswa telah dipasarkan hingga ke Malaysia, Jason. Jauh ya? Kalau sekolah dalam masa pandemi dan tidak membolehkan pelajaran tatap muka, sekolah ini tetap aktif untuk menulis dan menggelorakan semangat literasi. Nah, seperti apa sih caranya menggelorakan semangat literasi di lingkungan sekolah? Kita langsung tanya pada sang penggagas penulis buku, Ibu Endah Kurniasi, Kepala Sekolah SMPN 1 Banyumas, dan salah satu siswi yang sudah menulis buku, Ines Fawazni Widya Pangesti. Kita sapa yuk, Jason. Ya, selamat pagi Bu Endah dan juga Ines. Selamat pagi, Mas, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau ke Bu Endah dulu deh. Bu Endah, ini kan katanya sebagai penggagas literasi di SMPN 1 Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini kenapa sih kepikiran untuk bisa menulis buku, terus kemudian menggelorakan literasi, bahkan nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ke murid-murid dan juga sampai ke pegawai tata usaha? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya selaku Kepala SMP 1 Banyumas, itu 2 tahun yang lalu di Banyumas sedang digalakan untuk menulis buku untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, saya dari SMP 1 Banyumas memberangkatkan atau mengikuti pelatihan baik dari guru maupun siswa yang diselenggarakan oleh binaan pengawas Bapak Sutarno SPD MPD, kerjasama dengan media guru. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan ada 3 siswa yang sudah menerbitkan buku dan 1 buku dari guru, yaitu kebetulan saya sendiri, dan buku itu sekarang punya siswa 3 buku itu sudah sampai di Malaysia, dibaca orang Malaysia. Itu seperti itu, Mas, ceritanya. Jadi dari awal saya menggerakkan teman-teman untuk menulis buku. Itu, Mas, Mbak. Ya, Bu Endah ini kan memberdayakan siswa dan awalnya juga sedikit sekali yang mau ikut terlibat dalam gerakan ini. Lalu bagaimana Bu Endah memotivasi teman-teman siswa dan juga guru akhirnya ramai-ramai bisa menulis bersama dan akhirnya mencetak 64 buku. Saya dengar banyak cibiran yang masuk ke gerakan ini, Bu. Gimana, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Perjuangan yang membutuhkan waktu, membutuhkan perasaan, membutuhkan semangat, membutuhkan kesabaran. Memang betul, karena memang di Banyumas masih sangat kurang yang senang menulis buku, makanya saya beranikan untuk menulis, walaupun banyak orang yang mengatakan buat apa nulis buku,
akhirnya saya mencoba buku saya sendiri, saya buku terbit buku yang pertama, buku yang kedua, ketiga, dan keempat sampai dengan ke-8. Saya tidak mengatakan kepada teman-teman itu ayo menulis buku, enggak. Saya metodenya pakai hati, jadi ibu. Saya menggunakan metode hati. Ternyata teman-teman itu tahu, Mbak, Mas, tahu kesibukan saya baik di sekolah maupun di rumah itu ternyata masih bisa menulis buku. Akhirnya teman-teman itu tertarik, bahkan mendekati saya, bertanya, ibu kapan menulis bukunya? Saya di waktu sedang saya bisa menulis. Buku saya itu kebanyakan yang fiksi, begitu ceritanya. Akhirnya semuanya tertarik, bahkan sampai staf TU saya itu sudah 2 orang yang menulis buku, yang satu sudah 3 judul buku, yang satu baru 1. Alhamdulillah tahun 2020 terkumpul 64 judul buku. Ya. Kalau ditanya jumlah eksemplarnya banyak, saya tidak bisa menjelaskan lagi. Begitu ceritanya, Mas, Mbak. Oke. Keren banget karena akhirnya Bu Endah ini bisa menjadi apa ya, virus Inspirasi ya. literasi untuk anak-anak dan juga untuk lingkungan keluarga SMPN 1 yang ada di sana. Nah, saya mau tanya lagi, Bu. Ini kan Ibu katanya lagi proses nih menulis buku yang ke-9. Dari buku 1 sampai ke-8, itu bukunya tuh tentang apa sih? Genre bukunya tuh apa sih, Bu? Bu Endah? Ini buku saya yang pertama. Ini dari PTK saya, penelitian tindakan kelas, saya ubah menjadi sebuah buku. Ini diterbitkan dari Media Guru. Ya, buku yang kedua, ini kumpulan puisi, judulnya Untaian Puisi Kehidupan, menceritakan tentang kehidupan saya dari kecil. Ini kumpulan puisi. Yang buku ketiga, mungkin Mas dan Mbak itu bertanya-tanya, kok gambarnya ada 3 anak, ya, anak laki-laki. Gambarnya itu layang-layang. Ini menceritakan ketiga buah hati saya, yang kebetulan saya 3. Saya beri judul Senandung Kidung Pelangiku. Ya. Pelangi ini melambangkan anak saya dengan berbeda-beda karakter, berbeda-beda keinginan dan sebagainya. Ini tertuang dari sebelum saya hamil sampai anak-anak saya sudah dewasa dan sudah punya anak atau saya sudah punya cucu. Di sini saya tuangkan di sini. Yang berikutnya, yang keempat, ini yang terbit tahun 2019. Sebongkah Emas untuk Bunda. Ini menceritakan perjalanan saya membimbing siswa anak pinggiran, sekolah pinggiran sebelum saya di SMP 1 Banyumas. Anak ini anaknya orang tidak punya, buruh serabutan sampai menjadi juara nasional OSN di Pekanbaru. Saya itu yang mendampingi, dari pembimbingan juga saya mendampingi. Makanya saya tulis Sebongkah Emas untuk Bunda. Bundanya itu saya, Mas, Mbak. Itu yang 2020 itu novel, Mas, yang tadi. Kalau ini kumpulan cerpen, judulnya Kugape Secerca Harapan dan Impian. Baik. Nah, ini cerita, ada cerita saya, cerita mantan siswa saya yang menarik bagi saya tulis. Ini diterbitkan dari Aan sampai Bu buku Endah? yang ke-8. Gitu. Iya. Bu Endah, nanti saya akan tanya lebih detail lagi. Ini 64 buku ini kan katanya dengar-dengar diterbitkan secara swadaya. Nah, kemudian ada nggak sih keinginan kemudian untuk dipasarkan atau diterbitkan lebih luas lagi? Nah, ini kita akan tanya Bu Endah usai jeda ya. Kita juga akan tanya-tanya Ines ya. Nah, nanti kita juga gabung juga sama Ines, salah satu penulis bukunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, sebenarnya saya masih penasaran loh sama buku ini, buku komunikasi merek di media sosial dan penerapannya pada TV berita yang ditulis sama Mbak Hilda. Karena menurut saya tuh di tengah-tengah kesibukannya, kemudian sebagai jurnalis juga, tapi kemudian punya waktu untuk bisa menulis buku dan kemudian diterbitkanlah satu buku ini ya. Keren aja
Ya, saya selalu kagum sama orang-orang yang bisa nulis buku dan ini menginspirasi orang-orang yang bacanya tentunya. Kita sambung lagi ke Bu Endah dan Ines. Saya ke Ines dulu deh, Bu Endah. Ines kan sudah menulis sejak awal program gerakan menulis sama Bu Endah ini. Kalau Ines sendiri ini menulisnya buku apa? Saya sendiri menulis buku fiksi dengan judul Hilangnya Planet Teluk. Oke, Ines memang sukanya buku fiksi atau memang ada arahan dari sekolah atau gimana sih waktu itu? Itu murni dari pikiran saya sendiri. Saya sendiri penyuka buku fiksi. Jadi saya berpikiran untuk membuat buku dengan genre fiksi. Oke, Ines sendiri tuh ketertarikannya untuk menulis tuh kenapa sih, Nes? Yang pertama berawal dari saya suka membaca novel, membaca puisi, dan juga melewati platform Wattpad, saya bisa menemukan berbagai cerita. Dari situ saya mulai tertarik mengenai literasi. Lalu ketika SMP kemarin tahun 2019, guru-guru menawarkan saya untuk mengikuti pelatihan untuk membuat buku. Dengan itu saya setuju dan berhasil mencetak satu buku dengan judul Hilangnya Planet Teluk. Oke, nah aku mau tanya, penasaran deh sama Ines, kan bukunya Ines ini sudah ada yang terbit satu. Nah itu diterbitkannya dan dibaca sama siapa aja? Teman-teman mungkin atau keluarga udah baca atau gimana? Terus respon mereka baca bukunya Ines gimana sih? Untuk keluarga sudah membaca, teman-teman saya juga sudah membaca. Respon mereka alhamdulillah positif dan menyukai buku saya. Wah, keren ya. Ines, sedikit dong singkat buat teman-temannya nih yang mungkin sekarang lagi nulis buku juga, lagi ongoing, lagi proses. Kira-kira apa sih yang tips-tipsnya yang bisa dikasih ke mereka supaya bukunya nanti bisa makin ciamik, makin bagus dan enak buat dibaca nih sama pembacanya? Tipsnya yang pertama yaitu membaca buku. Lalu yang kedua dengan menulis, kita bisa menuangkan berbagai pikiran, perasaan, dan juga semua yang ingin kita tuangkan daripada dicurhatkan kepada orang lain, lebih baik melewati tulisan. Dengan begitu, kita bisa berkarya dan bisa membantu orang lain melalui tulisan itu. Bisa menghibur orang lain dan juga bisa membuat orang-orang merasa bahagia dengan tulisan yang sudah kita buat. Wih, Oke, 2 jempol deh pokoknya buat Ines nih, keren banget, filosofis banget ya. Kalau biasa menulis emang langsung mudah sekali untuk mengutarakan pendapat seperti Ines. Hebat banget Ines. Kelas 10 bisa kayak Ines jempolan. Kata-katanya juga bagus ya. Iya. Kita ke Bu Endah deh berikutnya. Kita ke Bu Endah. Bu Endah tadi disampaikan sedikit bahwa untuk mencetak buku ini biayanya swadaya. Bagaimana bisa sampai mencetak? Nah sekarang udah 64 buku. Ya, terima kasih Mas. Untuk mencetak buku itu untuk penerbitan itu dengan biaya, kalau untuk siswa Mas, kalau untuk Bapak dan Ibu guru biaya mandiri, jadi merogoh kantong sendiri. Kalau untuk siswa itu memang dibiayai dari komite sekolah, ya, dari komite sekolah, dari penerbitan sampai dengan penggandaan pencetakan buku, ya. Dari itu yang untuk siswa Mas. Kalau yang guru dari kantong sendiri, begitu. Baik, Ibu ada nggak sih cari dukungan misalnya dari institusi atau dari penerbit buku misalnya untuk kemudian bisa membantu mendistribusikan buku ini supaya yang buku yang dicetak ini jauh lebih banyak, kemudian pembacanya juga bisa jauh lebih banyak? Ya, terima kasih. Saya memang belum mencari sponsor untuk mencetak buku, tapi untuk pemasaran Mas, Mbak, memang sudah ada penawaran dari 4 rekanan ingin memasarkan buku hasil karya warga SMP 1 Banyumas. Namun kemarin masih saya tolak karena memang buku-buku itu belum saya launching. Jadi setelah launching kemarin, insya Allah para rekanan yang sudah siap memasarkan siap memasarkan ke wilayah yang lebih luas lagi. Begitu Mas. Nah,
Nah Bu, saya penasaran nih, Ibu bagaimana sih sebetulnya caranya untuk menularkan semangat literasi, semangat menulis, terutama untuk anak-anak atau siswa-siswa Ibu gitu? Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Ines tadi, ya memang saya melatih anak untuk menulis. Kalau kebetulan latar belakang saya itu guru bahasa Indonesia, jadi memang dari kecil saya suka menulis. Dari pengalaman saya dari kecil itu saya sampaikan kepada anak-anak, menulis itu tidak rugi, menulis itu akan mendatangkan rezeki. Saya mengatakan seperti itu, yaitu bisa menuangkan pikiran, kita bisa curhat melalui buku, tidak curhat dengan orang lain. Nantinya kalau sudah dicetak, kita pasarkan, kita akan dapat materi. Itu seperti itu. Akhirnya anak-anak tertarik, dan untuk biaya pelatihan semuanya dari sekolah. Siswa hanya menulis saja. Begitu. Iya, Bu Endah, saya juga tertarik. Jadi ternyata akar dari literasi, kemudian budaya literasi yang Ibu tularkan ke siswa-siswi ini karena sebenarnya Ibu tuh punya mimpi di kemudian hari. Ibu katanya ingin mendirikan sebuah rumah literasi. Ini benar nggak sih, Bu? Dan kenapa alasannya? Ya, terima kasih Mas Mbak. Ya, angan-angan impian saya itu memiliki rumah literasi di SMP 1 Banyumas. Namun angan-angan ini sudah saya sampaikan ke pengurus komite, tapi komite sudah angkat tangan. Angkat tangan bukan berarti sudah tidak mau, karena komite sudah tidak punya dana, karena ini untuk sumbangan dari orang tua siswa kan tidak ada. Kalau tahun 2019 masih ada, tapi kalau untuk saat ini tidak ada. Mudah-mudahan impian dan angan-angan saya terwujud. Mungkin ada donatur yang peduli tentang literasi. Saya kepingin mewujudkan rumah literasi untuk SMP 1 Banyumas tercinta. Seperti itu, Mas Mbak. Amin. Nah Ibu, saya mau tanya lagi nih satu. Buku-buku ini yang sudah dicetak ini sebenarnya sudah dipasarkan kemana saja? Apakah dijual atau bagaimana? Karena saya tertarik nih kayak untuk baca Jeff ya. Boleh nih Bu. Nah terakhir sama satu lagi Bu, harapannya mungkin Ibu bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Buku sudah dipasarkan, yang kebetulan yang 3 yang milik Ines dan teman-temannya itu sudah sampai ke Malaysia. Yang membawa adalah narasumber dari Media Guru, Bu Sri Supekti. Dibawa ke Malaysia, kebetulan jadi narasumber di Malaysia. Terus buku-buku yang lain milik guru, siswa, karyawan, itu saya pasarkan melalui pameran-pameran yang diadakan di Kabupaten Banyumas yang diprakarsai oleh Ibu Irawati melalui IP2B, dan siswa-siswa kelas 9 itu juga membeli buku karya siswa. Saya tujuannya biar anak-anak itu tamat dari SMP 1 Banyumas termotivasi untuk menulis buku. Itu tujuan saya, bukan semata-mata untuk materi. Terus lagi apabila ada teman guru juga akan membeli hasil tulisan siswa dan sebagainya untuk koleksi perpustakaan juga saya siapkan. Bahkan misalnya ada tamu-tamu dari Semarang, dari Purwokerto atau mungkin dari yang lain, itu souvenir dari SMP 1 Banyumas hanyalah bisa memberikan buku. Dengan buku bisa memperluas literasi, membaca dan menulis. Begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah, terima kasih juga Ines atas virus-virus literasi yang sudah disebarkan kepada pemirsa. Semoga ini semakin membuat semangat orang-orang di luar sana yang saat ini sedang menulis buku. Sekali lagi terima kasih Bu Endah dan juga Ines atas inspirasinya.